Halo teman-teman, ketemu lagi di channel hiburan kita. Kali ini kita akan membahas tentang hewan yang lucu dan unik, yaitu kanguru. Pasti udah pada kenal kan? Hewan khas Australia ini punya banyak fakta menarik yang mungkin belum banyak diketahui orang. Daripada penasaran, yuk kita bahas 7 fakta unik dan menarik tentang kanguru. Siap-siap kagum ya? Teman-teman, ternyata kanguru itu punya banyak saudara loh. Mungkin kita sering melihat kanguru di kebun binatang atau di televisi, tapi tahukah kalian bahwa mereka sebenarnya bagian dari keluarga besar yang sangat beragam? Mereka ini termasuk dalam keluarga besar yang disebut Macropodidae. Keluarga ini mencakup berbagai jenis hewan yang memiliki ciri-ciri fisik yang mirip, seperti kaki belakang yang kuat dan ekor yang panjang. Keluarga ini punya banyak anggota hister dan kanguru yang biasa kita kenal itu cuma sebagian kecilnya aja. Ada lebih dari 60 spesies dalam keluarga Macropodidae, dan masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Jadi, kanguru yang sering kita lihat itu biasanya yang ukurannya besar, seperti kanguru merah atau kanguru abu-abu. Kanguru merah adalah yang terbesar dari semua spesies kanguru, dan mereka bisa melompat sejauh 9 meter dalam satu lompatan. Nah, kalau yang ukurannya lebih kecil, itu namanya wallaby. Lucu ya, namanya? Wallaby ini biasanya lebih kecil dan lebih ringan dibandingkan kanguru besar, dan mereka sering ditemukan di daerah yang lebih berbatu dan berhutan. Lalu, ada juga yang ukurannya sedang, namanya walaro. Walaro ini ukurannya berada di antara kanguru besar dan wallaby kecil. Mereka biasanya hidup di daerah pegunungan dan memiliki bulu yang lebih tebal untuk melindungi diri dari cuaca dingin. Tapi jangan lupa, ada juga loh kanguru yang jago manjat pohon. Mereka ini sangat unik karena kebanyakan kanguru lebih suka tinggal di tanah. Namanya kanguru pohon, dan mereka ini punya kelompok sendiri yaitu Dendrolagus. Keren! Keren ya? Kanguru pohon ini memiliki cakar yang kuat dan ekor yang bisa digunakan untuk keseimbangan saat mereka memanjat pohon. Mereka biasanya hidup di hutan hujan tropis dan sangat pandai beradaptasi dengan lingkungan mereka. Keluarga Macropodidae ini memang luar biasa. Kaki belakang mereka yang kuat memungkinkan mereka untuk melompat dengan kecepatan tinggi dan menempuh jarak yang jauh. Ini adalah salah satu adaptasi yang membuat mereka begitu sukses di habitat mereka. Selain itu, kanguru juga memiliki kantong di perut mereka yang digunakan untuk membawa anak-anak mereka, yang disebut joey. Joey ini akan tinggal di dalam kantong selama beberapa bulan pertama kehidupannya, di mana mereka akan mendapatkan perlindungan dan makanan dari ibu mereka. Kanguru juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial. Mereka sering hidup dalam kelompok yang disebut mob, di mana mereka saling berinteraksi dan melindungi satu sama lain dari predator. Habitat kanguru sangat beragam, mulai dari padang rumput yang luas hingga hutan yang lebat. Mereka sangat beradaptasi dengan baik di berbagai jenis lingkungan, yang membuat mereka menjadi salah satu hewan yang paling ikonik di Australia. Jadi, teman-teman, sekarang kita tahu bahwa kanguru bukan hanya hewan yang kita lihat melompat-lompat di padang rumput, tetapi mereka juga bagian dari keluarga besar yang penuh dengan keanekaragaman dan keunikan. Menarik, bukan? Kalian tahu nggak sih, kalau kanguru itu hewan besar satu-satunya yang bisa lompat sebagai cara jalan utama? Unik banget kan? Tapi, karena bentuk kaki dan tubuhnya, kanguru nggak bisa jalan mundur seperti kita. Jadi, kalau mau balik arah, ya harus putar balik dulu. Hehe. Jangan salah, kanguru tetap bisa jalan pelan kok, meskipun nggak lompat. Rahasianya? Pakai ekornya. Jadi ekornya ini seperti kaki tambahan gitu deh. Seru ya? Jangan tertipu sama tampangnya yang imut, teman-teman. Kanguru itu aslinya berotot banget. Bayangin aja, hampir setengah dari berat badan kanguru merah itu otot semua. Hebat kan? Makanya, nggak heran kalau mereka jago lompat dan kuat banget. Otot kanguru merah juga efisien banget dalam menggunakan tenaga loh. Bahkan lebih efisien daripada kuda, dan jauh lebih efisien daripada kita. Hehe. Kalau ngomongin ukuran, kanguru merah itu juaranya. Mereka bisa tumbuh sampai 2 meter loh kalau berdiri tegak. Wah, bisa diajak main basket nih. Berat badannya juga nggak main-main, bisa sampai 90 kg. Kanguru abu-abu juga nggak mau kalah. Tingginya bisa menyamai manusia, sekitar 1,8 meter, dengan berat 50-90 kg. Jadi, jangan main-main sama kanguru ya. Meskipun imut, mereka kuat banget.
Ini nih fakta unik tentang kanguru yang mungkin belum banyak yang tahu. Ternyata, kebanyakan kanguru itu kidal loh. Iya, kamu nggak salah dengar. Para peneliti menemukan bahwa kanguru lebih sering menggunakan tangan kirinya untuk beraktivitas, misalnya untuk makan atau membersihkan diri. Seperti kita juga ya, ada yang kidal, ada yang tidak, hehehe. Meskipun terlihat imut dan lucu, ternyata dunia kanguru itu keras loh. Kehidupan di alam liar tidaklah mudah bagi mereka. Setiap hari, mereka harus menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang bisa datang kapan saja. Apalagi kalau lagi ada hewan buas yang mengancam. Di Australia, predator seperti dingo atau burung pemangsa besar seringkali mengintai kanguru, terutama yang masih muda dan rentan. Demi menyelamatkan diri, induk kanguru bahkan rela mengorbankan anaknya sendiri. Ini adalah salah satu bentuk pengorbanan yang sangat besar dan menyedihkan, namun kadang-kadang diperlukan untuk bertahan hidup. Jadi, kalau lagi dikejar hewan buas, induk kanguru akan melempar anaknya keluar dari kantungnya. Ini dilakukan dengan harapan bahwa predator akan teralihkan perhatiannya oleh anak kanguru yang lebih mudah ditangkap. Tujuannya supaya hewan buas itu teralihkan perhatiannya dan dia bisa kabur. Dengan cara ini, induk kanguru memiliki kesempatan lebih besar untuk melarikan diri dan bertahan hidup, meskipun harus mengorbankan anaknya. Meskipun terdengar kejam, tapi cara ini ternyata penting untuk menjaga kelangsungan hidup kanguru. Dalam ekosistem yang keras, setiap spesies harus menemukan cara untuk bertahan hidup, dan ini adalah salah satu strategi yang digunakan oleh kanguru. Sedih ya, tapi begitulah kenyataannya. Kehidupan di alam liar penuh dengan keputusan sulit dan pengorbanan. Induk kanguru harus memilih antara menyelamatkan dirinya sendiri atau mempertaruhkan nyawanya dan anaknya. Ini adalah salah satu contoh betapa kerasnya kehidupan di alam liar, di mana hanya yang terkuat dan paling adaptif yang bisa bertahan. Siapa sangka, ternyata jumlah kanguru di Australia itu lebih banyak daripada manusia loh. Bayangin aja, di Australia ada sekitar 25 juta orang yang tersebar di berbagai kota besar seperti Sydney, Melbourne, dan Brisbane. Kota-kota ini penuh dengan aktivitas manusia, dari yang bekerja di kantor hingga yang menikmati waktu di kafe dan taman. Sementara itu di alam liar, jumlah kanguru mencapai 50 juta ekor. Wow! Mereka hidup di berbagai habitat, mulai dari padang rumput hingga hutan belantara. Kanguru-kanguru ini sering terlihat bergerombol, melompat-lompat dengan lincah di alam bebas. Saking banyaknya, kanguru malah dianggap sebagai hama di sana. Mereka sering merusak tanaman pertanian dan berebut makanan dengan hewan ternak. Para petani seringkali harus berjuang keras untuk melindungi ladang mereka dari serangan kanguru yang lapar. Kanguru-kanguru ini tidak hanya memakan tanaman, tetapi juga merusak infrastruktur pertanian seperti pagar dan irigasi. Hal ini tentu saja menambah beban bagi para petani yang sudah bekerja keras untuk menghasilkan panen yang baik. Belum lagi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kanguru. Di jalan-jalan pedesaan, seringkali terjadi tabrak antara kendaraan dan kanguru yang tiba-tiba melompat ke jalan. Kecelakaan ini tidak hanya merusak kendaraan, tetapi juga bisa membahayakan nyawa pengemudi dan penumpang. Makanya, pemerintah Australia sampai harus melakukan pemusnahan massal secara berkala untuk mengontrol jumlah kanguru. Program ini dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan keseimbangan ekosistem tetap terjaga, sambil mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh populasi kanguru yang berlebihan. Selain itu, ada juga upaya konservasi untuk melindungi habitat alami kanguru dan memastikan mereka tetap bisa hidup dengan baik di alam liar. Beberapa tempat bahkan dijadikan suaka untuk kanguru, di mana mereka bisa hidup tanpa gangguan manusia. Edukasi kepada masyarakat juga penting, agar mereka lebih memahami perilaku dan kebutuhan kanguru. Dengan begitu, diharapkan manusia dan kanguru bisa hidup berdampingan dengan lebih harmonis di masa depan. Itulah tadi 7 fakta unik dan menarik tentang kanguru yang mungkin belum kamu ketahui. Bagaimana? Makin sayang nggak sama hewan imut yang satu ini? Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.